Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari tentang organisasi lapangan sensus penduduk di zona 2 non-Dopu, di zona kita di Blora. Ini ada organisasi lapangan, tugas tanggung jawab petugas lapangan, kemudian instrumen dan perlengkapan lapangan. Apa saja? Ya, satu persatu kita bahas. Yang pertama adalah organisasi. Kita lihat saja yang level kita, kabupaten. Ya, di sini ya. Istilah komandan tertinggi kita nanti tentu saja kepala BPS Kabupaten Blora. Kemudian ada sub bagian tata usaha, kemudian seksi IPDS, seksi neraca wilayah dan analisis statistik. Ini nanti fokusnya di penjaminan kualitas. Nah, kemudian seksi statistik sosial. Nah, ini secara teknis dia bertanggung jawab untuk kegiatan lapangan atau pralapangan gitulah untuk sensus penduduk 2020. Nah, garis putus-putus ini bisa kita lihat ini adalah jalur koordinasi. Kalau yang lurus ini biasa ya, jalur komando ya. Jadi kepala BPS bisa langsung memerintahkan ke Kasubag, kepala seksi ya. Ini bisa melakukan perintah langsung dan juga ke sekretariat Mako ya. Jadi setiap kabupaten itu ada sekretariatnya atau markas koordinasi yang diketahui oleh ketua Mako di sini. Nah, ini koordinasinya dengan bupati atau wali kota, jelas ini dukungan pimpinan wilayah tertinggi di kabupaten. Ya. Kemudian juga OPD tingkat kabupaten kota. Misalnya kita dengan Dinas Dukcapil, Kominfo dan sebagainya. Kita melakukan koordinasi. Nah, ini harapannya mereka bisa memberikan komando langsung ke jajaran di bawahnya, camat, lurah, sampai ketua pengurus SLS. Yang nanti mereka ini akan saling berkoordinasi dengan petugas-petugas lapangan kita, ya. Koseka lah, task force, kemudian petugas sensus, ya. Ini akan melakukan koordinasi kepada jajaran-jajaran pemerintah di level masing-masing, camat, lurah, sampai ketua atau pengurus SLS. Nah, sekarang di level kabupaten, ya. Satu koseka di sini, ya, jadi kalau di Kabupaten Blora ini nanti ada 55 koseka, itu nanti akan membawai sekitar 15 petugas sensus. Ya, sekitar itu bisa kurang, ya, mungkin ya kita batasi maksimal 15 lah. Nah, satu petugas sensus nanti akan bertugas di 10 SLS, satuan lingkungan setempat, atau di kita itu biasanya RT. Nah, bisa jadi kurang juga dari 10 SLS. Kalau misalkan satu SLS, satu RT itu ternyata keluarganya banyak, banyak kakak di sana. Nah, jadi dibatasi juga 600 keluarga ya. Kasihan kalau kebanyakan nggak selesai-selesai nanti dalam waktu 15 hari. Nah, kemudian di jalur koordinasi nanti Koseka ini melakukan koordinasi dengan Pak Camat, dengan Pak Lurah atau Kepala Desa. Nah, untuk petugas sensusnya nanti dalam kegiatan pemeriksaan DP atau daftar penduduk itu berkoordinasi dengan ketua atau pengurus SLS. Demikian pula ketika melakukan verifikasi lapangan. Oke, sekarang Koseka dulu. Tugas dan tanggung jawabnya. Ini juga bisa teman-teman baca langsung ya di slide-nya, tapi di sini saya akan mungkin memberikan highlight atau penekanan pada bagian-bagian tertentu. Yang pertama pelatihan jelas, kemudian membantu pimpinan BPS dalam hal rekrutmen petugas sensus ya. Jadi kita memang sudah menyiapkan kriteria alokasi yang ditentukan untuk setiap kecamatan, bahkan setiap desa itu kita ada alokasinya. Nah, PS Koseka maksud saya itu nanti membantu menyiapkan hal-hal seperti ini ya. Alokasi, mungkin dia lebih tahu medan lapangan ya, ini wilayahnya banyak, butuh petugas sensus juga yang lebih banyak. Nah, di sini memberikan masukan dalam hal alokasi. Kemudian nanti tugas Koseka tentu saja distribusi dokumen. Ada perlengkapan petugas sensus, ada tanda pengenal, surat tugas. Ini harus dimiliki, dibawa oleh petugas sensus ketika di lapangan. Kemudian tahapan sebelum ke lapangan itu diharapkan BPS Kabupaten itu memiliki data tentang ketua pengurus SLS. Nah, ini dibantu oleh Koseka untuk melengkapinya. Kemudian memberikan informasi kepada petugas sensus bahwa materi SP juga akan disampaikan melalui televisi, radio. Kemudian menghimbau kepada petugas sensus untuk mempelajari materi tersebut dengan benar. Nah, di sini tugasnya mulai berat sini ya. Sebenarnya tidak hanya menghimbau sih, bagaimana seorang Koseka itu bisa
menginstruksikan teman-teman petugas sensus untuk belajar mandiri. Nah, di sini ketika sudah diwadahi dengan Kaizala atau WhatsApp group, nanti si Koseka ini menyampaikan materi, ya, kemudian menampung pertanyaan, memberikan penyelesaian dan sebagainya. Kemudian nanti Koseka juga akan diberi kartu kendali. Tujuannya untuk memonitor proses pelaksanaan lapangan. Ya, jadi di sini perlu manajemen yang bagus untuk Koseka ini, bagaimana dia bisa memperkirakan 15 hari petugas sensus bertugas itu tanggung jawab wilayahnya di wilayahnya masing-masing itu selesai. Ya, jadi manajemen harus disiplin, harus tegas, harus berani melakukan tindakan yang tepat. Jika ada misalkan petugas sensus yang keteteran, ya, ada yang tidak komitmen dan sebagainya. Nah, di sini selain itu juga terhadap petugas sensus yang menjadi tanggung jawabnya yang sekitar 15 petugas sensus tadi, Koseka itu wajib membantu memecahkan masalah yang dihadapi petugas sensus. Kemudian kadang Koseka juga mendapat tugas langsung, ya, maupun tidak langsung dari pimpinan PPS. Ya. Ini sesuai di petunjuk dalam buku pedoman dan suplemen. Kemudian melakukan pengumpulan kembali semua hasil pencacahan, memeriksa kelengkapan, lalu menyampaikannya ke BPS Kabupaten Kota. Ya. Nah, kalau ada sisa dokumen, Koseka juga mengumpulkan dan mengembalikan ke BPS Kabupaten. Laporan, ya, jadi Koseka tidak ringan, ya, tugasnya membuat laporan pelaksanaan lapangan untuk petugas sensus yang ada di bawahnya, wilayah-wilayah kerjanya bagaimana. Ya, nanti ada formatnya sendiri akan disiapkan oleh BPS Kabupaten. Kemudian Koseka juga melakukan penjaminan kualitas SOP tahap 5 dan 6, ya. Tahap 5 itu adalah pemeriksaan DP, daftar penduduk, dan tahap 6 itu adalah verifikasi. Jadi di zona 2 Kabupaten Blora itu tidak ada tahap 7, tidak ada pendataan. Jadi tahapnya sampai 5 dan 6, tapi 6-nya plus karena verifikasinya dilakukan door to door. Selanjutnya, petugas sensus di zona 2 non-Dopo, di zona kita di Kabupaten Blora. Nah, petugas sensus di sini tentu saja dia mengikuti pembelajaran jarak jauh secara mandiri, baik melalui Kaizala, WAG, dan juga menonton tayangan materi di TVRI atau radio. Kemudian menerima dokumen dan perlengkapan, tentu saja dari Koseka, kemudian melakukan koordinasi dengan ketua atau pengurus SLS, dan menginfokan kegiatan lapangan. Ya. Kemudian melakukan pengenalan wilayah tugas dengan menelusuri SLS. Ini kan setiap petugas sensus dibekali dengan SP 2020 WS, ya. Ini adalah WS wilayah SLS, ya, ini peta SLS. Peta yang menggambarkan satu wilayah RT, katakanlah begitu. Kemudian di sini melakukan pemeriksaan dokumen SP 2020 DP2 dan SP 2020 DPD jika ada. Kalau DPD ini DP, daftar penduduk, D itu desa. Jadi dalam satu desa ada, sangat dimungkinkan ada penduduk-penduduk yang di database-nya itu belum tercantum dia ada di RT mana gitu. Ya, maka penduduk seperti itu nanti masuk di SP 2020 DPD. Kalau SP 2020 DP2 ini kan sudah jelas, ya, merujuk ke SLS atau RT mana seperti itu. Nah, pemeriksaan di sini ini dilakukan bersama dengan ketua atau pengurus SLS. Ini adalah tahap ke-5, ya. Pemeriksaan daftar penduduk. Dilanjutkan dengan tahap 6, yakni melakukan verifikasi lapangan. Nah, ini dikasih warna merah nih, secara door to door, ya. Jadi memang harus mengelilingi wilayah di situ yang menjadi tugasnya, tapi ditemani ketua atau pengurus SLS. Ya, barangkali kalau ketua atau pengurus SLS berhalangan, mereka bisa menunjuk salah satu warga untuk bisa membantu petugas sensus di lapangan dalam melakukan verifikasi lapangan. Ya, verifikasinya ini setelah dilakukan pemeriksaan, makanya di sini menggunakan hasil dari daftar pemeriksaan. Kemudian petugas sensus juga memiliki tugas untuk memberikan nomor urut bangunan tempat tinggal, ya, untuk setiap penduduk dengan hasil pengecekannya ada gitu, ya, dan penduduk baru
pada dokumen SP 2020 DP2 dan peta SLS atau WS. Ya, ini teknis ini. Nanti ada sendiri pembahasan mengenai bagaimana ngasih nomor urut ya untuk bangunan tempat tinggal. Pokoknya bangunan yang ada orang tinggal di situ itu dikasih nomor urut. Ini ada pembahasan tersendiri. Kemudian juga melaporkan keberadaan penduduk wilayah non-SLS yang ditemui di wilayah tugas. Ya, jadi misalkan ada penduduk di wilayah yang tidak masuk SLS atau tidak masuk RT manapun, itu harus dilaporkan ke KOSEKA sebagai atasan langsung di lapangan. Kemudian memeriksa kelengkapan isian dokumen DP2, kemudian diskusi dengan KOSEKA jika ada masalah ya. Jangan dipendam dalam hati. Jadi upayakan melakukan komunikasi yang sehat dalam satu tim. KOSEKA bisa merangkul timnya, PS-nya itu, sehingga para PS tidak merasa takut. Jadi merasa takut dalam hal ini nanti efeknya ini, mereka tidak terbuka kepada KOSEKA. Ada masalah, ceritanya ke teman PS yang lain. Malah melakukan merasani, melakukan pengerasanan atau menggosipi KOSEKA. Nah, itu nggak bagus. Jadi langsung diskusi dengan KOSEKA, masalahnya apa, dibantu KOSEKA. Oh, penyelesaian seperti ini. KOSEKA bingung, tanya lagi ke atasnya ya di kabupaten. Kemudian mematuhi mekanisme pelaksanaan kegiatan lapangan dan jadwal waktu yang ditentukan ya. Jadi idealnya memang tadi KOSEKA melakukan manajemen yang sangat ketat seperti saya katakan tadi. 15 hari dia KOSEKA itu harus memastikan petugas sensusnya yang ada di bawah tanggung jawabnya itu bisa menyelesaikan semua tugasnya. Nah, jadi idealnya memang harus dibuat jadwal seperti itu. Nah, tugas PS, petugas sensus itu mematuhi mekanisme dan jadwal yang sudah dibuat. Nah, ini tugas yang diberikan oleh KOSEKA itu dipenuhi ya. Ini sesuai dalam buku pedoman dan suplemen ya. Nanti semua teman-teman yang terlibat sebagai KOSEKA, sebagai PS akan dibekali, diberikan buku pedoman. Kemudian melaporkan monitoring progres pelaksanaan lapangan kepada KOSEKA. Ya, karena memang KOSEKA tadi diwajibkan oleh BPS Kabupaten untuk melakukan monitoring. Kalau teman-teman PS tidak melaporkan ke KOSEKA, mana bisa KOSEKA tahu? Ya, KOSEKA bukan malaikat, nggak bisa tahu langsung, jadi harus mendapatkan laporan dari teman-teman petugas sensus. Nah, ini tambahan lagi. Untuk ketua atau pengurus SLS, perannya apa? Ini bukan petugas kita, tapi mitra kerja kita, mitra kerja petugas sensus, KOSEKA ketika di lapangan. Ya. Yang pertama, ketua atau pengurus SLS itu melakukan sosialisasi bahwa akan ada sensus penduduk 2020 nanti di September itu ya. Kemudian, ini konteksnya lebih secara umum ya, sensus penduduk 2020, baik yang kemarin sudah sensus penduduk online ya. Nah, poin 2 ini ikut berpartisipasi dalam sensus penduduk online ya, idealnya seperti itu. Tetapi kemarin kita mencoba melihat kenyataan, ternyata tidak sedikit yang ketua atau pengurus SLS itu non sewu sudah sepuh-sepuh gitu. Jadi untuk mengakses sensus penduduk online itu pun juga bingung gitu ya. Tapi tidak masalah, karena memang sensus penduduk online ini sebetulnya ada segmen-segmen tertentu yang kita utamakan. Ya, tidak semua penduduk dihantam kromo, tidak disamaratakan gitu. Orang tua suruh SPO, padahal nggak bisa. Orang misalkan di pelosok-pelosok yang tidak ada internet disuruh SPO, ya jelas tidak bisa. Bisanya SPO tapi O-nya bukan online tapi offline. Kemudian juga peran ketua atau pengurus SLS ini melawan berita bohong, hoax ya, tentang SP 2020. Bagaimana dia bisa melawan berita ini? Ya dia harus tahu juga mengenai apa itu SP 2020, prosesnya seperti apa. Nah, bisa tahu bagaimana? Ya, nanti kita bisa menggalakkan atau bisa memberdayakan teman-teman KOSEKA, teman-teman petugas sensus untuk intensif melakukan koordinasi komunikasi dengan mereka. Ya. Nah, kemudian khusus di bulan September nanti ya, tahap pemeriksaan daftar penduduk dan tahap verifikasi lapangan, nanti mereka membantu petugas sensus dalam pemeriksaan daftar penduduk. Ya. Kemudian memberikan informasi keberadaan penduduk yang tinggal di wilayah SLS atau RT, tapi
tapi belum masuk dalam DP, daftar penduduk, ya dimungkinkan ya. Contoh yang gampang saja, kok ada yang belum masuk, ya misalkan anak yang baru lahir bulan Agustus, ya kan kemarin SP online itu kan bulan Mei baru selesai, anaknya belum lahir, ya kan nggak bisa dimasukkan SP online. Nah baru di bulan Agustus anaknya lahir, nah September tentu saja akan ada muncul satu nama bayi misalkan di situ ya. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian tahap verifikasi lapangan. Nah, yang pertama, mendampingi petugas sensus dalam melakukan penelusuran wilayah SLS. Karena asumsinya ketua atau pengurus ini orang yang paling tahu tentang SLS-nya. Ya, batas-batasnya di mana. Kemudian juga mendampingi petugas sensus, ini P-nya satu saja ya, dalam melakukan verifikasi keberadaan setiap penduduk yang tinggal di wilayah SLS secara door to door ya. Jadi dari rumah ke rumah itu mesti didatangi ya, untuk dipastikan bahwa rumah itu ada penghuninya, siapa saja yang tinggal di situ ya. Dan nanti ada mekanisme penomoran bangunan oleh petugas sensus. Oke, barangkali itu. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjutkan lagi. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.